Penguasa Kuil Surgawi. Bab 83. Di sisi Gao Weiwei, setelah mereka selesai makan di siang hari, dia dan Leng Yijun pergi berbelanja. Ketika mereka lelah, mereka pergi ke kedai kopi untuk mencari tempat yang tenang untuk mengobrol. Suatu sore, Leng Yijun mengajak Gao Weiwei ke banyak tempat. Kami pergi ke jalan pejalan kaki paling makmur di Tianhai dan juga ke gedung kantor pusat Junlin Group. Sekitar pukul 5 sore, ketika Gao Weiwei berdiri di kaki gedung Junlin setinggi 3 hingga 400 meter, dia sangat terkejut. Dalam hatinya, dia juga merasakan kekaguman pada pria yang seumuran dengannya saat itu. Ini sungguh mengejutkan. Apakah ini grup Junlin? Sungguh luar biasa. Ia membangun gedung kantor pusat di daerah paling makmur di pusat kota Tianhai. Kata Gao Weiwei tulus. Grup Junlin memberinya perasaan menjadi raja di dunia korporat, dan menghadap seluruh kota Tianhai, dia merasa seperti raja. Leng Yijun mengangguk dengan penuh persetujuan dan berkata, ya, dia sangat kuat. Legenda saat itu juga merupakan sosok seperti raja. Sayang sekali kita tidak bisa bertemu. Saat Leng Yijun berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat lebih dalam ke arah Hou Yijun. Dia sedang memikirkan tentang suami misterius dari gadis sekolah di depannya. Kemurahan hati dan kepercayaan diri seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Saat dia dan Gao Weiwei sedang berbelanja sore ini, dia juga menanyakan banyak hal kepada Gao Weiwei dengan cara yang halus. Tapi Gao Weiwei tidak tahu banyak tentang 5 tahun Xiao Tians berada di luar wilayah. Dia hanya tahu bahwa Xiao Tians sedang bertempur di medan perang di luar wilayah. Saat ini, Leng Yijun mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke gedung Junlin yang menjulang tinggi ke awan di depannya. Dia memiliki lebih banyak keraguan di hatinya. Di satu sisi, dia curiga bahwa Xiao Tians bukanlah orang yang sama saat itu. Di satu sisi, ada keraguan mengenai hal itu. Karena apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tetapi jika Xiao Tians benar-benar orang yang sama saat itu, lalu mengapa dia pergi ke departemen perang? Mengapa seseorang yang benar-benar jenius dan seorang legenda dalam bisnis meninggalkan bisnisnya dan bergabung dengan tentara? Ini tidak masuk akal, jadi Leng Yijun juga bingung. Untungnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia sedang berbelanja dengan Gao Weiwei saat ini. Saat itu sudah hampir malam, jadi kedua gadis itu pergi ke pasar malam di Tianhai untuk menyelesaikan makanan mereka. Dia juga tidak bekerja hari ini, masih ada waktu. Ketika Gao Weiwei datang ke Tianhai, dia seolah-olah telah membuka pintu ke dunia baru. Berbelanja sangatlah menyenangkan. Tanpa disadari, dia pergi berbelanja dengan Leng Yijun hingga pukul 10 malam, lalu dengan enggan dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hou Yijun. Gao Weiwei tidak pulang lebih awal pada malam hari, dan Xiao Tians melakukan hal yang sama. Setelah mendengarkan laporan Tianyi pada siang hari, dia keluar untuk membuat pengaturan. 1 jam kemudian, pada jam 11 malam, di jalan yang jarang penduduknya di distrik timur kota Tianhai, Xiao Tians menghentikan mobilnya dan mulai berjalan sendirian. Lusinan pembunuh top perlahan-lahan muncul. Setelah para pembunuh itu mulai berjalan, mereka mengikuti dengan tenang. Faktanya, para pembunuh top ini sangat khawatir karena mereka juga mendapat kabar bahwa Xiao Tians di depan mereka pernah dinobatkan sebagai dewa perang di luar wilayah dan sangat kuat. Tapi para pembunuh, mereka tidak pernah melawan orang secara langsung. Mereka baru saja membunuh, dan kali ini mereka mengumpulkan banyak kekuatan, yang sangat kuat. Mereka merasa bahwa dengan lusinan Master God of War setengah langkah, mereka masih bisa membunuh God of War. Terlebih lagi, para pembunuh ini semuanya gila, dan mereka sangat bersemangat dengan tugas malam ini. Bagaimanapun, orang-orang ini hanya setengah langkah lagi dari level God of War. Hanya saja mereka tidak akan pernah mengerti bahwa perbedaan setengah langkah adalah perbedaan dunia. Jika lusinan Dewa Perang setengah langkah dapat membunuh Dewa Perang, maka tidak akan ada prajurit tingkat Dewa Perang dimanapun di dunia otoritas dan status yang tinggi. Tentu saja orang di bawah level itu tidak akan pernah memahami teror Dewa Perang. Terutama Dewa Perang dan Dewa Perang berbeda. Ambil contoh Dewa Perang Kerajaan Naga. Kekuatan tempur Dewa Perang di dalam wilayah umumnya tidak sekuat Dewa Perang di luar wilayah. Lusinan pembunuh yang sangat kuat muncul dalam kegelapan di belakangnya, tapi Xiao Tians di depan masih berjalan ke depan seolah dia tidak menyadarinya. Tepat setelah dia berjalan ke depan selama lebih dari 10 menit, ketika jalanan sepi, 3 mobil mewah berwarna hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Pintu mobil terbuka, dan saat berikutnya seorang pria parubaya dengan wajah berkarakter Cina dan aura superioritas keluar dari dirinya. Pria itu adalah Xiao Xiao,
paman kedua Xiao Tians, dan sekarang majikan kedua dari keluarga Xiao Dianjing. Setelah dia turun dari mobil, lebih dari selusin pengawal dengan aura kuat keluar dari dua mobil di belakangnya. Xiao Tians memandang Xiao Xiao, dan Xiao Xiao juga memandang Xiao Tians, yang sudah 5 tahun tidak melihatnya. Setelah bertemu lagi setelah 5 tahun, saya mengetahui bahwa keponakan tertua saya sudah bergelar Dewa Perang. Ada juga emosi yang luar biasa di matanya. Han Ye, aku minta maaf karena telah membuatmu menderita selama ini. Keluarga Xiao berhutang budi padamu, dan aku meminta maaf padamu atas nama keluarga Xiao. Xiao Xiao berkata kepada Xiao Tians dengan tatapan yang sangat rumit. Xiao Tians memandang Xiao Xiao, paman keduanya memiliki karakter yang baik. Dia tidak bersaing dengan garis utama untuk mendapatkan kekuasaan seperti keluarga besar lainnya. Tapi apa hubungan keluarga Xiao saat ini dengan Xiao Tians? Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Xiao Xiao dan berkata, "Maaf, tolong panggil saya Xiao Tians. Meskipun nama keluarga saya adalah Xiao, harap dipahami bahwa saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao Dianjing." Petik 2. Mendengar ini, Xiao Xiao membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicaranya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam, "Hei." Kemudian Xiao Xiao terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Xiao Tians dengan tatapan yang lebih rumit. Tetapi ketika dia hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berteriak pada Xiao Tians, "Hati-hati. Ada seorang pembunuh." Sebelum Xiao Xiao selesai berbicara, ada lusinan pembunuh bayaran dalam kegelapan di belakang Xiao Tians, memegang pisau tajam dan bergegas menuju Xiao Tians dengan cepat. Masing-masing dari mereka memiliki kilatan haus darah di mata mereka, mereka akan membunuh Dewa Perang. Namun setelah mendengar pengingat Xiao Xiao, Xiao Tians masih tidak bereaksi sama sekali, atau bahkan bergerak. Dia masih menghadap Xiao Xiao dan berkata, "Oh, anehkah? Saat kamu mengusirku dari keluarga 5 tahun lalu, bukankah kamu akan mengirim orang untuk memburuku juga?" Xiao Xiao mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Tians. Tapi sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan hal itu. Dia dengan cepat berteriak pada bawahan di belakangnya, "Cepat, hentikan mereka." Dia hanya tidak menunggu orang-orang di belakang Xiao Xiao mengambil tindakan. Saat berikutnya, Tianyi, berpakaian putih, muncul di belakang para pembunuh Xiao Tians. Kemudian tubuhnya berubah menjadi bayangan dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Di bawah lampu jalan, yang bisa dilihatnya hanyalah percikan darah, tapi tidak ada jejak Tianyi. 10 detik kemudian, ketika pembunuh terakhir yang berlari 2 meter dari Xiao Tians mematahkan lehernya, sosok Tianyi muncul lagi di depan semua orang. Pada titik ini, lusinan pembunuh yang diundang oleh Lin Feiling di belakang Xiao Tians semuanya dihancurkan. Tapi Tianyi masih berpakaian putih seperti salju, tanpa noda. Dia menyarungkan pedangnya dan berdiri diam di belakang Xiao Tians sambil tersenyum. Beberapa dari mereka tidak cukup, mereka semua terlalu lemah. Tidak ada artinya memiliki 100 pembunuh setingkat ini lagi. Tianyi tersenyum sedikit di belakang Xiao Tians, tetapi senyumannya membuat orang-orang kagum berseberangan dengan Xiao Tians, dan semua anak buah Xiao Xiao merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Lawan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang. Hati Xiao Xiao bergetar, matanya terbuka lebar, dan dia menatap Tianyi dengan mata penuh rasa tidak percaya dan keterkejutan yang luar biasa. "Haha, Tuan Xiao bercanda. Saya hanya seorang penjaga di samping kakak laki-laki tertua saya. Saya tidak bisa menjadi dewa perang kerajaan naga. Dan Tuan Xiao, keluarga Yanjing Xiao Anda mengusir kakak laki-laki tertua saya dari keluarga selama 5 tahun. Lalu dan dikirim orang-orang mengejarnya sepanjang jalan. Sekarang kamu tahu bahwa kakak laki-lakiku telah dinobatkan sebagai dewa perang di luar wilayah, kamu hanya ingin membiarkannya kembali. Haha, izinkan aku bertanya, apakah semuanya begitu mudah di dunia ini? Atau dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Apakah menurutmu kakak laki-lakiku akan kembali ke keluarga Xiaomu?" "Hah?" Tianyi berkata kepada Xiao Xiao dengan senyum dingin dan haus darah. "Tendang, tendang." Mendengar ini, Xiao Xiao mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia baru saja menyaksikan Tianyi membunuh lusinan pembunuh top dengan mudah. Dengan kekuatan seperti itu, dia jelas merupakan dewa perang. Dan orang kuat dengan kekuatan dewa perang sebenarnya hanyalah pengawal keponakannya. Kesalahan. Kesalahan serius dalam kecerdasan. Xiao Tians jelas bukan dewa perang ekstrateritorial biasa. Sama sekali tidak.
Bagaimana mungkin orang kuat yang bisa memiliki dewa perang yang kuat sebagai bawahannya bisa menjadi dewa perang ekstrateritorial biasa? Kamu tahu, bahkan kampung halaman tuan keluarga Xiao, Xiao Zantian tidak memiliki prajurit tingkat dewa perang di bawah komandonya. Melihat Xiao Tian sejenak, dia merasa sangat aneh saat melihat keponakan tertuanya yang sudah 5 tahun tidak dia temui. Xiao Tian melihat Xiao Xiao terkejut dan tidak bisa berkata-kata, jadi dia mengangguk dan berkata, "Tuan, saudaraku benar, mengapa aku harus kembali? Atau bisakah kamu memberiku alasan?" Mendengar ini, Xiao Xiao membuka mulutnya, dan akhirnya berkata dengan lemah, "Tian. Tians, ayahku berkata bahwa selama kamu kembali, dia akan membantumu menjalankan Departemen Perang, membiarkanmu kembali ke Departemen Perang, dan jadilah pemimpin kerajaan naga lagi." Dewa Perang. Xiao Xiao berbicara dengan nada lemah dan merasa sedikit tidak yakin dengan kondisi keluarga Xiao. Haha. Xiao Tians tersenyum menghina setelah mendengar ini. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan video ke Wan Tiansheng di depan Xiao Xiao. Segera setelah panggilan video tersambung, wajah Wan Tiansheng muncul di depan Xiao Tians dan Xiao Xiao. Ketika Xiao Xiao melihat Wan Tiansheng, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat membungkuk untuk menundukkan kepalanya. Ketika dia hendak memberi hormat, dia dihentikan oleh Xiao Tians. "Tidak perlu terburu-buru, dengarkan saja apa yang ingin aku katakan kepada Kepala Wan dulu." Xiao Tians menghentikan Xiao Xiao dan berkata. Kemudian Xiao Tians tersenyum pada Wan Tiansheng karena keterkejutan Xiao Xiao dan berkata, "Haha, Ketua Wan, maaf mengganggumu selarut ini. Hanya saja seseorang baru saja memberitahuku bahwa mereka ingin membantuku menjalankan Departemen Perang dan mengizinkanku melanjutkan kembali ke posisi Dewa Perang dan mendapatkan kembali kekuatan Dewa Perang. Lalu saya ingin bertanya kepada Komandan Wan, apakah saya, Xiao Tians, membutuhkan seseorang untuk membantu saya mengoperasinya?" Wan Tiansheng dalam video tersebut juga tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu dia melihat Xiao Xiao berdiri di samping Xiao Tians. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Dewa Perang Tians, apa yang kamu lakukan di Qianjiang semuanya sepele. Orang-orang itu harus dibunuh. Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh mereka. Departemen Perang Kerajaan Naga, aku dan beberapa pemimpin tidak punya niat untuk menyalahkan Anda. Anda harus berhenti menghukum diri sendiri. Selama Anda ingin kembali, pintu Departemen Perang kami akan terbuka untuk Anda kapan saja, dan Anda dapat kembali kapan saja. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk membantumu mengoperasikannya, haha." "Yah, maaf mengganggu Kepala Wan. Kamu harus tidur lebih awal." Xiao Tians berterima kasih kepada Wan Tiansheng dan kemudian menutup telepon. Setelah dia menutup panggilan video, dia memandang Xiao Xiao sambil setengah tersenyum dan berkata, "Haha, Tuan, menurut Anda apakah saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya mengoperasinya?" Ini, kamu, aku." Xiao Xiao membuka mulutnya, dan hatinya sangat terkejut. Perasaan, ketika Xiao Tians meninggalkan Departemen Perang, apakah dia tidak dipecat? Tapi mereka memilihnya sendiri. Dan Wan Tiansheng, Komandan Pertama Departemen Perang Kerajaan Naga, sedang menunggu kepulangannya kapan saja. Apakah ini benar-benar mengharuskan dia bekerja dengan ayahnya? Apakah orang-orang membutuhkan bantuan mereka? Lelucon internasional macam apa yang kamu bercanda? Selama kamu menganggukkan kepala, kamu bisa kembali kapan saja." Xiao Xiao kaget, tapi dia tetap ingin Xiao Tians kembali. Jadi dia berkata dengan hati-hati, "Ya Tuhan, Tians, meskipun kamu dapat kembali ke Departemen Perang kapan saja, kamu masih membutuhkan uang untuk hidupmu saat ini. Kudengar kamu baru saja menikah. Tians, begini, selama kamu kembali, aku akan mengambil keputusan, bagaimana kalau memberimu 1/4 saham keluarga Xiao." "Haha, hahaha." Xiao Tians tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sementara Tianyi tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, Tianyi menunjuk ke gedung Junlin yang terang benderang di kejauhan, yang tingginya 3-400 meter, dan berkata kepada Xiao Xiao, "Tuan, berapa 1/4 saham keluarga Anda? Itu bisa dibandingkan dengan grup Junlin." "Oh, ngomong-ngomong, berita tentang keluarga Xiaomu sangat buruk, jadi izinkan aku mengingatkanmu, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa seluruh grup Junlin adalah milik kakak tertuaku?" "Ah, apa? Ini, bagaimana mungkin? Junlin Group. Bang." Saat berikutnya, Xiao Xiao langsung jatuh ke tanah, hampir terpana karena keterkejutannya. Xiao Tians dapat kembali ke Departemen Perang Kerajaan Naga kapan saja, dan dia memiliki grup Junlin di tangannya, yang lebih kaya dari seluruh keluarga mereka.
Hei, pengaruh apa lagi yang dimiliki keluarga Xiao itu Xiao Tians dapat memanfaatkan. Pada saat ini, Xiao Xiao tidak merasakan apapun selain keterkejutan. Bab 84. Haha, Tuan Xiao, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sebagai pewaris pertama keluarga Xiao, bukankah kakak tertuaku ditinggalkan olehmu dan diusir dari keluarga? Haha, bagaimana kamu bisa memberi seseorang gelar teratas orang yang baik? Tuan muda dewa perang asing diusir dari keluarga. Keluarga Xiaomu benar-benar kuat, haha. Tianyi mencibir, dengan ejekan yang tak ada habisnya di matanya. Visi dan perilaku orang-orang di Xiao ini keluarga benar-benar membuka mata baginya. Karena meskipun Xiao Tians tidak pergi ke medan perang di luar wilayah 5 tahun lalu, dia masih memiliki grup Junlin di Tianhai dengan potensi tak terbatas. Grup Junlin akan go public, dan Anda harus tahu bahwa jika keluarga Xiao tidak mengusir Xiao Tians dari keluarga dan mengirim orang untuk memburunya, Fu Junlin tidak akan berani mengkhianatinya sama sekali, dan dia tidak akan berani mengkhianatinya sama sekali. Punya nyali untuk mengkhianati Xiao Tians. Grup Junlin, yang akan go public tahun itu, pasti akan meroket. Tapi keluarga Xiao berpikiran sempit dan tidak peduli sama sekali. Dan sekarang keluarga Xiao melihat Raja Xiao Tians kembali, mereka ingin dia kembali. Oh, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tianyi melihat Xiao Xiao masih diam, jadi dia terus mengejek, Tuan kedua Xiao, apakah kamu lupa apa yang dilakukan keluarga Xiaomu terhadap kakak tertuaku? Kamu mengirim seorang pembunuh untuk memburu kakak tertuaku 5 tahun lalu. Selama 3 hari dan 3 malam, bahkan malam ini, keluarga Xiaomu mengirimmu untuk bernegosiasi dengan kakak laki-lakiku yang tertua, dan pada saat yang sama mengirim orang untuk membunuh kakak laki-lakiku yang tertua. Haha, keluarga Xiaomu benar-benar masalah besar. Apakah kakak laki-lakiku adalah kesemek yang lembut? Bas, kata Tianyi, dan tiba-tiba niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya, yang langsung mengunci Xiao Xiao yang berwajah pucat. Xiao Tians, sebaliknya, berdiri diam di samping dan berhenti berbicara. Ada beberapa kata yang dia dan keluarga Xiao terlalu malas untuk ucapkan. Meskipun paman keduanya memiliki karakter yang baik, itu tetap didasarkan pada fakta bahwa kepentingan keluarga Xiao adalah yang utama. Ini tidak berarti bahwa paman keduanya benar-benar orang baik. Dia belum pergi dari keluarga 5 tahun lalu, paman keduanya dan yang lainnya juga menyetujuinya. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Tianyi dan memikirkan panggilan telepon Xiao Tians dengan Wan Tiansheng barusan, penyesalan yang tak terbatas tiba-tiba muncul di hati Xiao Xiao. Dia adalah dewa perang luar angkasa, dan di kota Tianhai, kota dengan ekonomi paling maju di kerajaan naga, terdapat juga perusahaan grup paling kuat, grup Junlin, yang lebih besar dari seluruh keluarga Xiao. Jika Xiao Tians bisa kembali ke keluarga Xiao, lalu mengapa keluarga Xiao tidak dihidupkan kembali? Atau lebih jauh lagi, ketika ada dua dewa perang asing yang sangat kuat dalam keluarga Xiao, yang baru berdiri beberapa dekade, bahkan akan mampu bersaing dengan keluarga bangsawan yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Tapi sekarang sudah hilang, tidak ada apa-apa. Keluarga Xiao memiliki naga sungguhan. Dan sekarang naga asli ini diusir oleh mereka 5 tahun lalu. Xiao Xiao merasa sangat menyesal dan sangat rumit. Setelah melihat Xiao Tians dengan sangat rumit untuk beberapa saat, dia berkata dengan rasa sakit yang tak terhingga, Tians, aku benar-benar tidak tahu tentang keluarga Xiao yang mengirim orang untuk memburumu 5 tahun lalu. Seharusnya itu dilakukan oleh wanita jalan itu Lin Feiling. Aku percaya bahkan jika ayahmu memutuskan hubungan denganmu lagi, dia tidak akan pernah mengirim pembunuh untuk membunuhmu. Tians, kamu. Jangan salah paham. Xiao Tians mencibir ketika mendengar ini, memandang Xiao Xiao seolah-olah dia bodoh dan berkata perlahan, Tuan kedua Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir orang lain bodoh? Apakah kamu lupa bahwa Lin Feiling hanya seorang penari? Sekarang katakan padaku bahwa dengan kekuatan dan latar belakangnya, dia mampu mengirim sekelompok pembunuh untuk mengejarku 5 tahun yang lalu. Dan malam ini, banyak dari pembunuh ini telah mencapai level setengah langkah God of War. Kalau begitu beritahu saya, jika bukan karena kekuatan keluarga Yanjing Xiao Anda, bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak pembunuh yang kuat dengan bantuan seorang penari yang menjual daging? Ekspresi Tuan Xiao tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia membuka mulutnya untuk membela diri. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, tidak ada yang keluar. Dia hanya bisa menatap kosong ke mayat para pembunuh di belakang Xiao Tians, yang kini sedang dibersihkan oleh sekelompok orang misterius. Ya, jika dia hanya mengandalkan kekuatan Lin Feiling,
dia tidak akan pernah bisa mengerahkan begitu banyak pembunuh. Ini pasti bergantung pada kekuatan keluarga Yanjing Xiao, jadi pada saat ini Xiao Xiao, majikan kedua dari keluarga Xiao yang datang untuk membujuk Xiao Tians agar kembali ke keluarga Xiao, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, memandang Xiao Xiao dengan dingin dan berkata, "Tuan kedua Xiao, silakan kembali. Keluarga Xiao telah mengirim orang untuk mengejarku berulang kali. Akankah aku menanggungnya selamanya? Pergilah kembali dan membawa pesan kepada Xiao Su dan katakan padanya bahwa ketika aku kembali kali ini, aku tidak ingin berurusan lagi dengan dia atau keluarga Xiao, tetapi karena kamu memaksaku, aku akan pergi ke Xiao keluarga setelah beberapa saat." Berjalan-jalan. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia berhenti berbicara. Pada saat itu, sosok Tianshan muncul di belakang Tianyi, menyerahkan USB flash drive kepada Tianyi, dan mengangguk ke Tianyi. Tianyi kemudian tersenyum dan melemparkan disk USB ke tangan Xiao Xiao dan berkata, "Kamu keluarga Xiao tidak berguna, jadi dengan enggan kami akan membantumu memeriksanya." Ini berisi beberapa informasi tentang kepala dan istri keluarga Xiao saat ini. Tentu saja itu belum lengkap. Tuan Xiao, istrimu, kepala keluarga Xiao, telah mengirim orang untuk membunuh kakak tertuaku lagi dan lagi. Masalah ini tidak akan dilupakan seperti ini. Kamu harus kembali ke keluarga Xiao sekarang akan menjadi berita dalam 3 hari. Setelah melihat hasil perawatan keluarga Xiao Anda. Jika tidak, saya akan mengajak beberapa saudara untuk mengunjungi keluarga Xiao di Yanjing keluarga Xiaomu seperti itu. Bisakah kamu menghentikan kami? Tianyi terus mencibir dengan nada menghina. Tentu saja, keluarga Xiaomu dapat memasang jaring untuk kami kapan saja. Jika kamu tidak berurusan dengan wanita itu dalam 3 hari, maka aku akan memimpin orang untuk membunuhmu. Anda punya waktu 3 hari untuk bersiap, dan Anda bisa menyergap kami, gunakan cara apapun yang Anda bisa, jika Anda tidak berhasil, saya kalah. Cibiran dan ketidakpedulian di mata Tian menjadi semakin kuat. Belum lagi Xiao Zhantian tidak ada di sini sekarang, jadi bagaimana jika dia ada? 4 raja surgawi yang kuat dari kuil surga tidak perlu mengambil tindakan. Bahkan jika dia membawa Tianjiu dan 10 dewa perang lainnya ke puncak, keluarga Xiao juga akan berakhir menjadi abu. Hati Tuan Xiao bergetar. Saat ini, dia benar-benar merasakan niat membunuh di tubuh Tian Yi dan dinginnya Xiao Tians. Ya, saat ini dia mengerti jika dia tidak memberikan penjelasan kepada Xiao Tians tentang masalah ini hari ini. Naga sejati dari keluarga Xiao, yang terpaksa diusir dengan tangan mereka sendiri, akan kembali menggigit mereka. Tanpa belas kasihan. Karena Anda sudah berulang kali mengirimkan pembunuh untuk membunuh orang. Tidak bisakah kita membiarkan orang lain melawan? Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia? Lin Feiling, kamu merusak rencana keluarga Xiaoku yang sudah berumur 1 abad. Kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Dia sangat marah karena Lin Feiling menghancurkan masa depan keluarga Xiao. Dan Xiao Su, kamu sangat bodoh. Kamu memaksa putramu sendiri pergi demi wanita jalang. Kamu sia-sia. Sampah. Sampah. Xiao Xiao mengaum di dalam hatinya. Saat dia melanjutkan, depresi di hatinya terus berlanjut bangkit dan terakumulasi secara gila-gilaan. Saat berikutnya, Xiao Su tahu bahwa situasinya telah berakhir, dan tidak mungkin dia bisa membujuk Xiao Tians malam ini. Jadi dia hanya bisa memandang Xiao Tians dengan sangat serius dan berkata, "Tians, aku minta maaf. Aku minta maaf kepadamu atas nama keluarga Xiao. Kami tidak mengetahui banyak hal. Tapi jangan khawatir, kami kenali beberapa hal. Aku akan bergegas kembali ke Yanjing dalam semalam." "Tidak, tidak. Aku akan memberimu penjelasan besok." Setelah Xiao Xiao selesai berbicara, dia masuk ke dalam mobil bersama sekelompok anak buahnya, memutar mobilnya, dan kemudian bergegas menuju Bandara Tianhai. Xiao Xiao sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dia harus segera kembali ke keluarga Xiao secepat mungkin. Sebelum matahari terbit besok, dia harus membunuh perempuan jalang yang menyebabkan kerugian pada keluarga Xiao. "Saudaraku, kamu masih terlalu baik. Jika kamu bertanya kepadaku, aku akan membawa 10 dewa perang ke sana besok dan memblokir pintu rumah mereka," kata Tianyi sedikit tertekan sambil melihat Xiao Xiao dan yang lainnya masuk ke dalam mobil dan pergi. Dia benar-benar merasa tidak berharga bagi Xiao Tians. Keluarga Xiao mengirimkan 2 kelompok pembunuh untuk membunuhnya, dan selama 5 tahun ketika Xiao Tians berada di medan perang di luar wilayah, keluarga Xiao bahkan tidak dapat melihat bayangan. Sepertinya Xiao Tians sudah mati. Sekarang Xiao Tians telah kembali,
tetapi identitasnya sedikit terungkap di Beijiang. Keluarga Xiao menerkam mereka seperti hiu yang mencium bau darah. Benar-benar sangat menjijikkan. Menurut ide Tianyi, hancurkan saja dia secara langsung. Xiao Tian sedikit mengernyit, menarik napas dalam-dalam dan berkata, lupakan, ini yang terakhir kalinya. Saya selalu tegas dalam membunuh, tapi bagaimanapun juga, keluarga Xiao adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, dan ada banyak lagi. Sahabat antara aku dan ibuku di sana. Kenangan itu untuk yang terakhir kalinya, dan aku tak ingin melepaskannya sepenuhnya. Aku juga ingin memahami bahwa ada beberapa hal yang tak bisa kulepaskan hanya karena aku ingin. Jika kamu tidak memperjuangkan beberapa hal, orang-orang itu benar-benar tidak akan menyerahkannya. Kamu menyimpannya, meski sedikit. Kalau begitu, saat aku kembali ke Yanjing, aku akan pergi ke keluarga Xiao adalah beberapa hal yang seharusnya menjadi milikku, dan aku ingin mendapatkannya kembali, seperti nyawa ibuku. Tempat yang aku lewati. Kata Xiao Tians, jejak rasa sakit melintas jauh di matanya, ibunya tidak lebih lama dan tidak akan pernah hidup lagi. Tianyi melihat Xiao Tians sedikit sedih, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi, merasa sedikit tak tertahankan. Ya, setiap orang yang mengetahui identitas Xiao Tians sangat iri padanya dan merasa bahwa dia sangat kuat. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Xiao Tians sangat getir hatinya saat bertarung di medan perang di luar wilayah. Xiao Tians kebanyakan suka menyendiri, bahkan menjadi gila karena bergabung dengan organisasi papan atas sendirian. Saat dia diam, dia sangat pendiam, tapi saat dia menunjukkan cakarnya, itu adalah mimpi buruk musuh. Mimpi buruk yang tidak akan pernah Anda bangun lagi. Dalam arti tertentu, Xiao Tians adalah orang yang sangat kontradiktif. Misalnya, saat dia kembali ke kerajaan naga kali ini, dia bisa memberikan semua yang dia miliki untuk Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Dia harus menanggung semuanya sendiri, dan tidak peduli seberapa dekat dia dengan kematian di medan perang di luar wilayah, dia tidak akan mengungkapkan apapun kepada Gao Weiwei. Karena dia hanya melihat penderitaan yang diderita Gao Weiwei, namun dia tidak pernah memikirkan hal-hal sulit yang dia alami selama bertahun-tahun. Besar. Setelah beberapa saat, Tianyi ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Tians. Tiba-tiba sebuah BMW hitam melaju dari kejauhan, lampu depannya begitu terang hingga menerangi langit dan membuatnya tanpa sadar memiringkan kepalanya. Hah! Ketika Xiao Tians disinai oleh lampu mobil, dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik ke sana. Dengan lampu sorot menyala di tengah malam, cahayanya sangat kuat. Namun saat Xiao Tians menoleh untuk melihat, pada saat itu, seorang wanita cantik dan anggun di kursi pengemudi BMW juga menatapnya. Kebetulan sekali wanita yang mengemudikan mobil itu adalah Leng Yijun yang makan malam bersama Xiao Tians tepat pada siang hari. Leng Yijun pernah melihat beberapa mobil diparkir di dekat Xiao Tians di kejauhan sebelumnya, dan beberapa orang sedang membicarakan sesuatu. Dan ketika dia mendekat, dia melihat beberapa mobil mewah Bentley yang ditumpangi Xiao Xiao dan rombongannya. Tapi bukan ini yang paling mengejutkannya. Yang paling mengejutkannya saat ini adalah dia benar-benar melihat Xiao Tians di sini. Siapa dia? Mengapa orang yang baru saja mengendarai mobil mewah itu tampak begitu menghormatinya? Leng Yijun, yang sedang melewati Xiao Tians saat ini, sangat bingung. Tapi dia tidak bisa langsung berhenti. Dia melewati Xiao Tians. 1 atau 2 menit kemudian, ketika Leng Yijun berbalik dan berkendara kembali, dia tidak pernah melihat Xiao Tians lagi. Apakah aku salah melihatnya? Leng Yijun keluar dari mobil dan berdiri di tempat Xiao Tians berdiri sebelumnya, mengerutkan kening dalam-dalam. Bersambung.